Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran informatika. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang sejarah perkembangan komputer. Coba perhatikan berbagai komputer di sekitarmu. Coba sebutkan apa saja peran komputer dalam kehidupanmu. Berikut beberapa jenis komputer yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah komputer meja atau desktop komputer. Yang kedua, komputer jinjing atau laptop. Yang ketiga, komputer tablet atau tab. Dan yang terakhir adalah telepon pintar atau smartphone. Kini, komputer telah dikemas dalam berbagai macam bentuk, mulai dari komputer meja yang berukuran besar, laptop yang mudah dibawa kemana-mana, hingga telepon pintar yang berukuran kecil dan praktis. Apakah kamu tahu bahwa pada zaman dulu, komputer memiliki ukuran yang besar, bahkan ada yang sebesar ruangan? Berikut beberapa contoh komputer zaman dulu yang pernah ada. Yang pertama adalah model rakitan Analytical Engine, yang merupakan komputer mekanis pertama rancangan Charles Babbage. Yang kedua adalah replika Z1 yang disebut sebagai komputer pertama yang dapat diprogram. Z1 dibuat oleh Conrad Zuse. Selanjutnya, komputer Colossus. Colossus merupakan komputer listrik pertama yang dapat diprogram. Colossus dibuat oleh Tommy Flowers. Selanjutnya adalah ENIAC Computer. Komputer ini merupakan komputer digital pertama. Komputer ini dibuat oleh Jeffrey Eckert dan John Mosley. Nah, ternyata perkembangan teknologi komputer terbagi atas beberapa generasi. Generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Berikut beberapa generasi dalam perkembangan teknologi komputer. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Oleh karena ukuran tabung vakum yang besar, ukuran komputer pada masa itu pun cenderung besar. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC yang ukurannya hampir sama dengan 5 ekor gajah. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil, sehingga ukuran komputer pun menjadi lebih kecil. Kerjanya lebih cepat dan harganya lebih murah. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070. Selanjutnya, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Hingga kini, sirkuit terpadu masih digunakan pada komputer. Selanjutnya, komputer generasi keempat pada tahun 1972 sampai dengan 2010. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan nama CPU atau Central Processing Unit. Ukuran CPU yang kecil dan sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop. Mikroprosesor juga masih digunakan pada komputer hingga saat ini. Nah, yang terakhir, komputer generasi kelima pada tahun 2010 sampai sekarang. Komputer generasi kelima merupakan awal bagi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara. Nah, seperti itulah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Dari komputer yang lebih besar sampai ke komputer yang sangat kecil. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.